Oke, kita lanjutkan tutorial kita di video sebelumnya tentang pembuatan atau praktikum protokol redundancy. Di video saya sebelumnya, saya koreksi di sini untuk penerapan interface tracking dan IP SLA. Bila mana link eksternal dari ESP down, maka status aktif router akan berpindah ke backup router. Oke, ternyata di Gen S3 ini support, dan IP SLA nya support di iOS ya. Oke, di sini saya belum konfigurasi IP SLA dan interface tracking. Jadi fungsi IP SLA adalah untuk memonitoring link eksternal maupun internal yang akan dimonitor dengan cara mengirim echo ISMP echo atau ping dengan frekuensi bisa kita setting. Misal 5 kali frekuensi, dia akan melakukan ping ke link eksternal yang sudah kita setting, yang kita tentukan. Dan bila mana link tersebut tidak mereply, maka interface tracking di sini akan bekerja, yang akan diterapkan ke redundancy protokol, dan kemudian akan mengurangi priority dari active router ini, dan secara otomatis akan berpindah ke backup router yang menjadi active router. Oke, jadi komennya adalah kita masuk ke router utama. Di sini saya menggunakan HSRP. Nah, untuk konfigurasi IP SLA kita harus masuk ke konfigurasi terminal, kemudian ketikkan IP SLA, kemudian grupnya IP SLA 1. Lalu di sini kita akan monitor link eksternal dengan ISMP echo, SMP echo, misal di sini kita akan monitoring IP dari IP ISP ya, atau DNS bisa. Misal kita di sini saya akan monitoring IP dari link yang menuju ke router 1, yaitu 10.1.1.1 gateway. Sedangkan router 2 IP-nya adalah 10.1.1.2. Sekarang kita akan monitoring IP gateway 10.1.1.1. Oke. Lalu di sini kita setting frekuensinya 5. Setiap 5 kali detik dia akan mengirim ping ke gateway. Oke. Lalu kita keluar dari mode SLA, kemudian kita ketikkan IP SLA, schedule, kita schedule IP SLA, schedule. Oke, IP SLA schedule 1 live forever, start time now. Oke, kita schedulekan IP SLA dan dia akan aktif untuk selamanya dimulai dari sekarang, start time now. Ya, schedule 1 adalah grupnya. Oke, kemudian kita masuk ke track. Kita akan membuat tracking 1, track 1 IP. Track 1 kita akan men-track dari SLA yang kita buat. Oke, SLA 1. Kemudian optionnya adalah reachability. Kita akan monitoring reachability-nya.
Oke, kemudian kita konfigurasi interface tracking. Di sini kita akan tambahkan IP root, kemudian IP gateway. Nah, di sini kita tambahkan track yang sudah kita buat tadi adalah track 1. Ya, untuk tracking interface yang menuju ke link gateway atau ISP yang kita monitoring 10.1.1.1 adalah IP gateway. Anggaplah ini ISP ya. Ini link 1, ini link 2. Track 1. Oke. Kemudian kita masuk ke konfigurasi atau ke mode HSRP-nya, interface 3 bit 01. Ini dia. Kemudian standby 1, track 1, kita akan kurangi priority-nya sebanyak misal 10. Di sini saya setting priority-nya, kita lihat dulu. Do show standby. Saya setting priority-nya di sini adalah 110. Dan untuk router 3 atau router backup ini saya setting di bawahnya, priority router 2. So standby, saya setting di priority 105. Otomatis ini lebih rendah dan akan menjadi backup. Dan di sini saya akan kurangi priority-nya sebanyak 10, maka ini akan menjadi 100 ya, bila mana link eksternal ini mengalami down. Oke, kita masuk ke standby 1, tracknya adalah track 1 yang kita buat tadi untuk tracking interface. Kemudian decrement, pengurangan priority-nya sebesar, saya kurangi 10. Oke, kita tunggu. Ini kita coba cek. Do show standby. Oke, ini masih aktif. So standby. Oke, ini masih menjadi backup atau menjadi standby router. Sekarang kita coba tes dengan men-shutdown link yang menuju ke router 2 dari link ISP. Anggaplah misalkan link 1 ISP 1 down, link utama down ya. Oke, kita masuk ke interface gigabit 00 pada router 1. Kemudian kita buat down, shutdown. Oke, kita lihat di router 2. Nah, jadi IP SLA itu dia mampu memonitoring dan memberi notifikasi ya, bahwa reachability dari IP SLA 1 itu yang kita buat tadi itu, IP SLA 1 itu adalah 10.1.1.1. Nah, di sini reachability-nya dari up, statusnya ke down. Berarti terdeteksi oleh IP SLA pada router 2 kita ini, dia mengalami down linknya. Kemudian kita masuk tadi ke konfigurasi HSRP-nya dengan mengurangi priority. Jadi dia akan secara otomatis berkurang prioritasnya dari 110 dikurang 10, jadi berarti 100 ya. Secara otomatis status aktif akan berubah menjadi standby dan router backup akan mengambil alih status aktif router. Kita coba cek. So standby. Nah, ini sudah menjadi aktif. Kita cek dulu. So standby. Nah, ini sudah menjadi standby dan prioritinya
jadi 100 karena kita tadi decrement-nya adalah 10. Saya konfigurasi di 110. Bila mana link eksternal down dengan dimonitor oleh IPSLA, maka akan dikurangi 10, maka menjadi 100. Secara otomatis priority dari router 2 ini lebih tinggi, maka dia akan menjadi active router. Ini adalah 105 priority-nya. Oke, jadi begitu penerapan IPSLA dan interface tracking. Semoga bermanfaat. Terima kasih.